Papua. Pangeran Cokrokusumo alias Raden Abdurrashid adalah putra Sultan Cokro Adiningrat II atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Bangkalan II. Pangeran Cokrokusumo atau Raden Abdurrashid dilahirkan di Bangkalan dan dibesarkan dalam lingkungan kesultanan. Dia adalah anak ketujuh dari 13 bersaudara yang lahir dari ibu Ratu Kenoko. Apabila dihitung dari keseluruhan putra Sultan Cokro Adiningrat II, Pangeran Cokrokusumo atau Abdurrashid tercatat sebagai anak ke-25 dari 46 orang anak. Pada zaman VOC, Kesultanan Bangkalan sering sekali mendapatkan tugas melawan pemberontak yang menentang kepentingan Belanda atau penjajah. Setelah berhasil, maka para pemimpinnya diberi hadiah berupa gelar, surat penghargaan, bintang jasa, kenaikan pangkat kemiliteran, hingga barang-barang berharga dan sebagainya. Sementara itu, para bawahan atau para prajurit hanya menjadi alat saja. Tahun 1824, Gigi Baron van der Capellen minta bantuan Sultan Bangkalan untuk menumpas pemberontak di Bone, Sulawesi Selatan. Tahun 1825 sampai dengan 1830 dimintai pula untuk memadamkan pemberontakan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 1832, pemerintah Belanda meminta bantuan Sultan Bangkalan untuk mengirim Korps Barisan atau Barisan Madura untuk menumpas pemberontakan ke Jambi. Pada saat itulah, Raden Abdurrashid alias Pangeran Cokrokusumo mulai resah. Dia tidak setuju dengan pengiriman Barisan Madura untuk menumpas pemberontakan, karena dianggap merugikan rakyat Madura dan hanya menguntungkan pemerintah Hindia Belanda. Maka, ia bertekad untuk meninggalkan Bangkalan dan pergi ke Pulau Jawa untuk menyelamatkan keluarga dan kerabat dekatnya. Abdurrashid sendiri beranggapan bahwa memenuhi permintaan pemerintah Hindia Belanda ini sama dengan menciptakan penderitaan bagi sanak keluarganya. Ia sadar bahwa cepat atau lambat dirinya akan menerima giliran memimpin Barisan Madura untuk melawan sesama bangsa pribumi. Jika menolak tugas, berarti melawan pemerintah Hindia Belanda dan itu akan berakibat buruk baginya. Pada tahun 1835, Pangeran Cokrokusumo memutuskan untuk meninggalkan Bangkalan dengan membawa istri, anak-anak dan kerabat dekatnya. Selain menghindari tugas pemerintah Hindia Belanda, dia juga bercita-cita agar masa depan keluarga dan keturunannya bisa hidup damai dan sejahtera. Putra dan putri Pangeran Cokrokusumo ada 6 orang anak. Yang pertama, Raden Muhammad Hanafiah. Yang kedua, Raden Ayu Kawistah. Yang ketiga, Raden Paing Wiryoguno. Yang keempat, Raden Samodin. Yang kelima, Raden Ayubaina. Yang keenam, Raden Baren. Pangeran Cokrokusumo meninggalkan anak sulungnya yaitu Raden Muhammad Hanafiah yang bergelar Raden Aryo Cokrokusumo tetap di Bangkalan. Rombongan Pangeran Cokrokusumo menyeberangi Selat Madura dan mendarat di pantai Gresik. Lalu mereka menuju sebuah perguruan atau pesantren Dosermo melalui Surabaya dan Wonokromo. Dalam perjalanan ini, mereka berusaha menyembunyikan jati diri dengan merubah nama. Pangeran Cokrokusumo mengubah namanya menjadi Kiai Mendung. Di tempat baru ini, rombongan Kiai Mendung tinggal dan mencoba menyesuaikan diri menjadi nelayan. Mereka membeli beberapa jukung, yaitu perahu kecil untuk menangkap ikan. Hasil tangkapannya kemudian dijual ke pasar Wonokromo. Biarpun hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga, namun mereka masih belum puas, sehingga mereka hanya bertahan selama 2 tahun saja. Kemudian, di sekitar tahun 1837, rombongan Kiai Mendung meninggalkan Dosermo atau Sidosermo dan menuju Desa Bogem, Taman di Sidoarjo yang terkenal dengan kesuburan tanahnya. Pada waktu itu, kehidupan masyarakatnya terlihat sejahtera, tertib, dan aman.
Mereka pun menyesuaikan diri dengan hidup sebagai petani. Desa Bogem dan sekitarnya saat itu memang sudah menjadi tujuan para pendatang. Banyak warganya yang berasal dari Jawa Tengah, Madura, Banjar, atau beretnis Tionghoa yang datang ke tempat itu. Beragamnya masyarakat di Bogem akhirnya menimbulkan banyak persaingan hingga kehidupan semakin sulit. Kiai Mendung masih merasa belum puas. Dia bertekad untuk mewujudkan cita-citanya yang lebih besar, yaitu memiliki tanah sendiri untuk kehidupan keturunannya yang lebih baik di kemudian hari. Kiai Mendung berpikir bahwa masih banyak hutan lebat yang bisa dibuka dengan izin gubernemen. Akan tetapi, Kiai Mendung sadar jika dirinya sedang berada dalam penyamaran. Jika dia sendiri yang menghadap pemerintah, maka justru kesulitanlah yang akan diterimanya. Satu-satunya cara yang aman ialah menyerahkan tugas permintaan izin buka hutan ini kepada anak-anaknya yang sudah mulai dewasa, yaitu Paing dan Samodin. Jati diri keduanya jelas tidak dikenal oleh pemerintah Hindia Belanda. Paing adalah anak laki-laki tertua yang mengikuti perjalanan orang tuanya. Dalam perjalanan hidupnya, dia juga mewarisi sifat ayahnya yang menyukai ilmu-ilmu kesaktian, ilmu kanuragan dengan cara berguru maupun bertapa. Proses pencarian ilmu atau mengasah kanuragan terus dilakukan dalam perjalanan hidup Paing. Peristiwa yang sangat penting yaitu pada suatu malam, Paing sedang bersemedi. Dia melihat suatu penglihatan berwujud seorang berambut panjang yang mengatakan demikian. Jika engkau sungguh-sungguh ingin selamat, carilah jiwa ragamu, carilah ilmu yang bernama muskab gaib. Kejadian itu menyebabkan ia bingung. Hatinya selalu gelisah jika mengingat peristiwa itu. Apa yang ia pikirkan hanyalah di mana perguruan yang mengajarkan ilmu muskab gaib itu. Keinginannya semakin besar. Ia terus mencari berita perguruan-perguruan lain untuk mendapatkan ilmu ini. Paing berguru kepada Pak Kunto, seorang dalang wayang Purwo yang terkenal dan banyak penggemarnya yang berada di desa Karungan Sidoarjo. Karena kesungguhannya, Paing berani berdiri sendiri sebagai dalang. Untuk memberi wibawa dan agar memiliki daya tarik bagi para peminatnya, dia mengganti namanya menjadi Wiryo Guno dan sejak itu ia menjadi dalang yang terkenal. Dari informasi Pak Kunto inilah, Paing akhirnya bisa bertemu dengan guru yang dapat membuka tabir rahasia muskab gaib, yaitu Tuan Kulen, pemilik Persil Ngoro. Setelah mendengar penjelasan dari Tuan Kulen tentang ilmu baru itu yang disebut agama Nasrani, Paing Wiryoguno mencari JMD di Bagongan, Surabaya agar dia dan sanak saudaranya dapat diperbolehkan menerima permandian kudus. Serta kepada Tuan Residen untuk mengajukan permohonan surat izin membuka hutan Keracil, wilayah Wirosobo Mojo Agung, dan Japan Mojokerto. Sebelum rencana itu terlaksana, pada bulan Desember 1843, ayahnya yaitu Kiai Mendung alias Pangeran Cokrokusumo meninggal dunia karena sakit. Tidak lama kemudian disusul istri keduanya yaitu Bok Baren yang meninggal dunia juga. Mereka dimakamkan berdampingan di makam sebelah utara desa Jatikalang atau Bulang di Sidoarjo. Sampai sekarang makamnya dirawat oleh masyarakat sekitar dan dikenal dengan makam Mbah Demang suami istri. Paing Wiryoguno serta sanak saudaranya menerima baptisan pada tanggal 13 April 1844 oleh pendeta Van Meyer. Dalam permandian kudus ini, mereka diberi tambahan nama Kristen. Wiryoguno diberi nama Karolus, ibunya diberi nama Dorcas.
Mertua laki-laki dengan nama Sesar, kakak perempuannya diberi nama Tabitha, adik laki-lakinya diberi nama Simpson, Paulina, dan Eliso. Pada tanggal 14 April 1844, sehari sesudah pembaptisan, Carolus Wiryoguno dan Samodin Simpson disertai JMD berangkat untuk menghadap Presiden PJB de Perez di kantornya. JMD kagum bahwa usaha Carolus ini bukan untuk kepentingan sekeluarga, tetapi Carolus Wiryoguno juga memikirkan orang lain, bukan hanya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Pada tanggal 20 April 1844, Carolus berangkat meninggalkan Sidokare menuju Japan yang sekarang dikenal dengan Mojokerto untuk menemui asisten presiden yang bernama A.D. Daendels. Setelah izin direstui, A.D. Daendels menyerahkan surat izin kepada Carolus. Permulaan babat atau buka hutan, pertama-tama mereka menuju ke Radon yang sekarang bernama Selorejo. Baru setelah itu mereka memasuki hutan lebat yang bernama hutan Keracil yang dianggap sebagai hutan angker yang digambarkan sebagai kerajaan yang dihuni oleh para jin, setan, perayangan, gandarwo, dan lain sejenisnya. Disebut hutan Keracil karena hutan ini banyak tumbuh pohon bernama kecacil atau pohon kesambi. Carolus dalam membuka hutan meminta Dito Truno dan Pak Eliasar Kunto untuk bekerja sama. Setelah hutan dibuka, bagian tanah selatan disebut Mojowarno untuk Dito Truno dan kawan-kawan, bagian sebelah utara disebut Mojowangi untuk Pak Eliasar Kunto, sedang Carolus membuka hutan baru sebelah timur Sungai Jiken yang diberi nama Mojoroto. Begitulah, sehingga pada tahun 1848 telah berdiri 3 desa di atas hutan Keracil yaitu Mojowarno, Mojowangi, dan Mojoroto. Dari ketiga desa tersebut, saat itu masih ada 2 desa yang berpenduduk Kristen, yaitu Mojowangi dan Mojoroto. Adapun masing-masing pemimpin desanya itu, yaitu Mojowarno dipimpin oleh Dito Truno, Mojowangi dipimpin oleh Eliasar Kunto, dan Mojoroto dipimpin oleh Carolus Wiryoguno. Pola kehidupan masyarakat saat itu masih sederhana dan belum terpengaruh budaya asing. Budaya tolong-menolong atau gotong royong dan rasa persaudaraan yang erat menciptakan suasana yang damai dan sejahtera. Kehidupan inilah yang dicita-citakan oleh ayah Carolus, yaitu Pangeran Cokrokusumo atau Abdurasid atau Kiai Mendung semasa hidupnya. Tuan Residen Surabaya menyatakan rasa bangganya dapat melihat sendiri berdirinya ketiga desa baru yang didirikan berkat kerja keras Carolus dan kawan-kawan. Tuan Residen Surabaya dengan resmi mengangkat Carolus Wiryoguno menjadi Bau Aris I yang bertugas untuk memimpin para kepala desa serta orang-orang baru yang ingin membuka hutan baru untuk mendirikan desa-desanya kelak. Adapun Bau Aris bertanggung jawab langsung kepada Bapak Wedono di Wirosobo atau Mojo Agung. Pada perkembangan selanjutnya, Pendeta Jack Kriut Senior menyarankan agar Kiai Carolus Wiryoguno untuk menyampaikan rencana pembangunan proyek besar di Mojowarno kepada Bupati Japan atau Mojokerto, yaitu RAA Kromojoyo Adinegoro III. Oleh karena Pendeta Jack Kriut Senior kenal baik dengan RAA Kromojoyo Adinegoro III, bahkan keduanya menjadi sahabat karib, maka rencana proyek besar di Mojowarno berupa jalan raya, bendungan, gereja, rumah sakit, gedung sekolah pertukangan, sekolah calon, rumah kepanditan, dan yang akan dibangun di area kompleks gereja dan rumah sakit disampaikan kepada Bupati RAA Kromojoyo Adinegoro III karena proyek itu membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Maka dikirimlah salah seorang putra dari Kiai Jaiko Joyoguno, yaitu Jatmojo alias Darmorejo Joyoguno atau Boas Waterstad ke Mojowarno untuk merealisasikan proyek besar tersebut. Saat itu seorang putra Mojowarno yang merupakan keponakan Carolus Wiryoguno bernama Kiai Matdakim Mateus telah menjadi penginjil di Surabaya.
dia mempunyai inisiatif mencarikan dukungan agar gereja Mojowarno memiliki lonceng. Berkat seorang haji di Kampung Polak, Surabaya, maka menara gereja Mojowarno memiliki lonceng besar dengan ukiran lambang Kesultanan Bangkalan. Setelah proyek besar itu selesai, antara lain gereja dan rumah sakit, diresmikan oleh Bupati RAA Kromojoyo Adinegoro III atau Raden Ayer Sadan. Lonceng yang terukir lambang Kesultanan Bangkalan ini hanya ada 2, yang satu disimpan di Museum Jakarta. Pendidikan juru rawat dan bidan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno menarik perhatian R.A. Kartini. Mbah Jasni adalah seorang bidan pertama yang berteman baik dengan R.A. Kartini. Komunikasi mereka dilakukan melalui surat menyurat dan Mbah Jasni mendapatkan hadiah sepatu slop dari R.A. Kartini. Akhirnya pada tahun 1899, R.A. Kartini berkunjung ke Mojowarno. Ia diantar oleh ayahnya yang merupakan Bupati Jepara dan saudaranya yang merupakan Bupati Demak. Kunjungan mereka didampingi oleh Bupati Mojokerto yang saat itu adalah RAA Kromojoyo Adinegoro IV atau Raden Mas Hudan. Bupati Mojokerto, Raden Mas Hudan inilah penemu Candi Tikus dan mendirikan Museum Trowulan. Demikianlah riwayat keluarga Pangeran Cokrokusumo dan perjuangan Carolus Wiryoguno bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan membuka hutan Krakil sampai menjadi pemukiman Kristen Jawa mula-mula atau Jemaat Kristen Jawa di Mojowarno. Gusti Yesus nimbali dateng sedaya yang dosa supados sedaya manungsa pikantuk kawilujengan supados sedaya